Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Kacamata Sospolku episode yang pertama. Bersama saya Ahmad Syafani Lubis dan Bang Yodra Musfirdi. Ya. Teman-teman, Bang Yodra ini adalah Presiden Mahasiswa BMKM Undang Kabinet Integral tahun 2023. Benar ya Bang? Benar. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sejauh ini sehat. Alhamdulillah. Nah, disclaimer dulu nih Bang. Nah, podcast kami ini berjudul Podcast Kacamata Sosialku. Nah, dengan tema demokrasi yang dilemahkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Nah, podcast kami ini berisi tentang diskusi tentang isu-isu politik yang ada di negara kita ini berdasarkan pandangan kita sendiri. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Bang. Nah, ada satu hal penting Bang yang perlu kita bahas sebelum kita masuk ke tema kita ini, yaitu mengenai mahasiswa Bang. Seperti yang banyak kita ketahui kan, kita sering dengar juga bahwa mahasiswa banyak yang berpendapat, untuk apa sih ikut bahas-bahas politik, untuk apa sih ikut bahas-bahas isu di negara ini, cukuplah mereka saja yang diplomat negara yang mengurus negara ini. Nah, dengan statement mahasiswa yang seperti itu, gimana sih menurut pandangan Abang? Oke, sebenarnya awalnya ya kalau kita bicara tentang mahasiswa, berarti kita sedang berbicara tentang suatu entitas ataupun suatu kelompok ya, dia kelompok sosial yang sebenarnya dia memiliki peranan penting dalam dinamika sosial tersebut. Gitu. Mengapa aku bilang ya? Dia ada dengan 3 fungsi utama ya dari mahasiswa itu sendiri. Karena teman-teman semuanya, ketika kita berubah status menjadi siswa, menjadi mahasiswa, itu ada yang berbeda. Gitu. Tak semua orang bisa menjadi seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu privilege teman-teman semuanya. Dan aku bilang ya, ada 3 fungsi mahasiswa. Yang pertama adalah agen of change, agen perubahan. Kenapa dibilang agen perubahan? Karena ketika kita jadi mahasiswa, kita dianggap sebagai kaum intelektual, sebagai orang-orang terdidik yang memang dengan kondisi yang pada hari ini terjadi, diharapkan kita yang akan mengubahnya, mengubah tatanan sosial, mengubah tatanan yang ada pada hari ini. Karena memang pada hari ini kalau kita lihat, yang akan menjadikan baik buruknya satu negara itu adalah kampus gitu. Kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, baik buruknya negara 20 tahun ke depan itu ditentukan oleh kampus dan entitasnya adalah mahasiswa itu sendiri. Maka agen of change ya teman-teman. Dan juga mahasiswa itu disebut sebagai moral force, pengontrol moral gitu dan segala macam. Yang akan menjaga nilai-nilai kebaikan itu adalah mahasiswa itu sendiri dan lainnya. Yang ketiga terutama adalah iron stock. Iron stock adalah ibaratnya tuh sebagai penyedia calon kepemimpinan. Ya, pemimpin-pemimpin bangsa ini, siapapun yang akan mengisi pos-pos di bangsa ini akan diisi oleh mahasiswa ke depannya. Gubernur, presiden, komisaris Pertamina, dokter, hakim, jaksa, dan semua yang ada di negeri ini akan digantikan nantinya. Dan kita adalah generasi itu di mahasiswa itu sendiri di hari ini. Dan gimana menurut Abang, mahasiswa juga harus melakukan pengabdian kan ke masyarakat. Jadi kalau menurut saya tuh kan, dengan ikut kita sebagai mahasiswa ikut dalam membahas isu tentang negara ini, saya rasa itu juga ada saya rasa itu juga mengabdi juga, salah satu bentuk mengabdi juga kepada masyarakat. Karena kan yang hak-hak masyarakat tersebut yang kita perjuangkan dalam isu-isu tersebut, Bang. Nah, jadi menurut Abang gimana? Oke. Pertama harus kita pahami ya teman-teman semuanya, ketika kita menjadi mahasiswa, kita tadi entitas masyarakat tadi. Kitalah yang menjadi harapan. Nah, ini teman-teman semuanya kita bilang ya, mahasiswa itu dan kampus adalah ibaratnya sebuah labor, dan juga jantung ideologis itu berada di kampus kita. Maka ketika memang pada hari ini kita menjadi salah satu pengontrol pemerintahan lah. Mengapa Bang bilang itu sendiri adalah pada hari ini ketika trias politika di negeri ini tidak berjalan gitu. Misalnya pada hari ini ya, hakikatnya kesewenang-wenangan ataupun kekuasaan itu hakikatnya harus
harus apa? Ada check and balances. Iya bang. Nah, maka ketika check and balances itu tidak terjadi, maka akan terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah. Makanya ada tiga. Kalau di dalam trias politika itu ada tiga ya. Pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka ketika eksekutif itu membuat sebuah kebijakan ataupun memerintah menjalankan kekuasaan, maka akan diwasi oleh legislatif. Tapi ketika eksekutif dan legislatif itu bersatu, maka tidak akan ada lagi yang mengawasinya. Maka harapannya satu-satunya adalah kekuasaan yudikatif. Maka pada hari ini ketika tiga kekuasaan tersebut bersatu, maka tidak ada yang mengawasi lagi, hanya satu lagi pers. Tapi ketika pers itu sudah dikuasai juga oleh kekuasaan, maka harapannya satu-satunya adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, mengapa mahasiswa yang diharapkan pada hari ini? Karena mahasiswa itu adalah kaum intelektual yang masih memiliki ideologi tersendiri, yang memang dirinya berada dalam masyarakat, memperjuangkan masyarakat itu sendiri gitu. Maka dari ini mengapa penting ya kita membahas tentang isu politik, negara dan segala macam. Karena gini teman-teman semuanya, ketika kita menjadi mahasiswa ataupun kalau kita mencap diri kita akademisi itu tidak lahir dari orang-orang yang memang kuliah pulang, tapi tidak. Tapi akademisi itu sebuah kata yang pernah lahir di Yunani ketika filsuf Yunani itu berkumpul di Gunung Kademos. Di Gunung Kademos dia berkumpul, dan di situ dia tuh membicarakan apa? Membicarakan tentang negara di luar bahasan kepala negara, membahas kebaikan-kebaikan negara dan lain-lainnya. Maka mereka dilabeli dengan akademisi. Nah, kalau di sini juga teman-teman semua ya, ketika jadi mahasiswa porsi kita bukan juga untuk berbuat baik kepada diri sendiri aja, tapi memikirkan banyak orang. Setidaknya memikirkan nasib orang tua ke depan. Setidaknya karena gini, semua kebijakan yang ada di negara ini dan apapun yang terjadi itu ditentukan oleh keputusan politik. Misalnya nih teman-teman hari ini kuliah ya. Teman-teman kuliah di Politeknik Negeri Padang. Besaran biaya UKT, PI dan segala macam itu ditentukan oleh keputusan politik. Yang hari ini hangat apa teman-teman semuanya? Tentang kenaikan UKT. Kenaikan UKT itu lagi marak dibahas ditentukan oleh kebijakan politik. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang misalnya nih, nggak perlu kita bahas-bahas politik dan segala macam, itu dia salah. Pertama, dia tidak sayang pada orang tuanya. Kenapa? Yang membayar UKT siapa? Orang tua sendiri, Bang. Kita juga ketika diri kita dia ada kebijakan yang bertentangan, malah kita bilang tidak peduli politik dan segala macam. Akhirnya apa? Kalau kita lihat gerakan mahasiswa itu bukan hanya sekarang gitu, tapi dari dulu. Karena dengan adanya gerakan mahasiswa itu, makanya negeri ini masih ada gitu. Iya, Bang. Nah, itu sih. Nah, dengan hal itu, Bang, setelah kita bahas panjang tentang mahasiswa ini, gimana sih cara kalau misalnya saya punya teman yang seperti itu, tidak mau tahu tentang negara ini, gimana sih cara saya menyikapi teman saya tersebut, Bang? Oke. Kalau kita sebagai badan eksekutif mahasiswa ya, penggerak ya. Terkadang ini nih, abang mau bilang nih, siklus ataupun circle gitu mahasiswa itu sudah kehilangan iklim diskusi pada hari. Iya, Bang. Iklim diskusi ya, mungkin kita nggak ada lagi diskusi tentang isu-isu misalnya ada isu tentang kenaikan UKT. Apakah ada masing-masing kampus atau BEM yang memberikan talk show ataupun pemahaman ke di BEM masing-masing ataupun buat diskusi publik? Udah kurang. Nah, maka dari abang seringlah diskusi buatlah karena gerakan reformasi itu bukan terjadi ujuk-ujuk, tapi mulai dari gerakan-gerakan dari lingkaran-lingkaran, dari halaman-halaman kampus, dari masjid-masjid kampus, dari kafe-kafe dan yang lainnya. Itu diskusi itu ditumbuhkan. Mengapa abang bilang ya sekarang itu orang memang ada kebijakan kebijakan pemerintah itu memang sekarang itu adalah membuat mahasiswa itu tidak lagi PK ataupun peduli terhadap isu-isu gitu. Karena mengapa ya kita disibukkan dengan SKS yang banyak, tugas yang banyak, ada merdeka belajar dan lainnya, memang yang itu membuat mahasiswa sekarang tidak lagi peduli terhadap PK atau isu tersebut gitu. Apalagi pada hari ini teman-teman semuanya, kita tuh kalau di kafe nggak ada bahas tentang negara lagi. Mungkin kalau kita bisa lihat di kafe-kafe, kita bahas apa? Paling gosip dan segala macam. Tapi sangat sedikit mahasiswa yang membahas tentang isu negara. Bahkan sekelas badan eksekutif mahasiswa pun kurang gitu. Membahas. Bahkan abang tanya nih, mungkin ada teman-teman BEM nih, apa sih isu hari ini yang lebih hangat gitu?
Apa isunya misalnya? Pertama, ada nggak yang tahu tentang korupsi 271 triliun? Ada yang kemarin apa? Teman-teman tahu nggak yang terjadi kemarin? Ada lagi nih perubahan aturan pemilu Pemilu. Oh, yang disahkan untuk satu MA ya, orang, Bang? untuk satu orang untuk kekuasaan Iya. oligarki. Karena dia nggak cukup umur ya, Iya, nggak Bang. cukup Baru umur, 29. malah tiba-tiba diubah saja gitu. Ada yang tahu? Nggak ada mahasiswa yang apa? Maka ibarat mulai dari diri sendiri. Abang bilang ya memang timbulkan iklim diskusi itu lagi. Kemudian buat peka terhadap isu-isu yang ada, baca-baca, banyak membaca dan segala macam gitu sih. Dan terus ajak kita. Setidaknya buat mereka peduli dan kita sebagai badan eksekutif mahasiswa juga harus apa? Ya buat postingan-postingan terus diperbaiki. BEM itu bukan dan event mahasiswa. Abang bilang ya. Iya, Bang. Event itu sebagai salah satu pembantu gerakan. Ibaratnya itu membuat ya kita menjadi mengajak orang, salah satu cara lah itu sih. Menyandarkan juga ya, Bang. Nah, untuk itu Bang, gimana sih menurut Abang, pasti sudah tidak asing lagi ya bagi Abang tentang kata demokrasi itu sebagai anak hukum nih ya kan Bang. Gimana sih menurut Abang demokrasi di negara kita ini, dan gimana sih seharusnya demokrasi itu ada di negara kita ini? Seharusnya sih karena kita orang Indonesia ya. Iya, Bang. Indonesia itu kan negara demokrasi, bukan hanya anak hukum aja, tapi semua warga terutama mahasiswa lah. Itu nggak Iya. asing lagi dengan demokrasi seharusnya. Betul, seharusnya Bang. Tapi kalau dari abang, demokrasi itu eh, kalau kata-katanya itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu yang Betul. terus digaung-gaungkan kan. Iya. Namun pada hari ini kalau kita lihat implementasi demokrasi itu bukan hanya sekadar memang pemilihan umum, itu salah satu bentuknya saja. Iya. Tapi demokrasi itu adalah pertama adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berbicara, ada mimbar akademik di sana, tidak ada pembangkaman dan pembungkaman di mana-mana. Terutama kita di kampus nih. Termasuk transparansi juga ya Bang? Iya, terutama kita di kampus nih. Di kampus kita ada namanya dalam statuta perguruan tinggi itu namanya mimbar kebebasan akademik gitu. Seharusnya kita membuat forum-forum diskusi-diskusi gitu ya. Itu nggak boleh dilarang oleh kampus. Karena itu adalah mimbar kebebasan akademik dan termasuk dalam hak kebebasan berbicara dan berserikat dan berkumpul gitu. Soalnya kita membuat diskusi-diskusi dimanapun kampusnya gitu. Itu Iya. diperbolehkan. Itu nama dalam lingkup diskusi akademis kita dan segala macam. Nah juga nih kalau kita lihat bahwasanya pada akhir-akhir ini ya banyak pembungkaman di mana-mana, pembungkaman di Betul, Bang. kampus, pembungkaman di media dengan undang-undang ITE dan segala macam. Dan juga kalau kita lihat pesta demokrasi yang memang dibuat seolah-olah untuk oligarki gitu. Iya Bang. Kalau kita lihat ya abang sebagai anak hukum terkadang malu ya. Padahal abang ketika yudisium itu dipesankan gini gitu. Jaga ini selamat Anda telah menjadi sarjana hukum. Jaga baik-baik hukum itu dan juga karena hukum itu sudah dipandang buruk oleh orang lain. Nah gitu, tapi kita tidak menutup kemungkinan ada teorinya politik hukum itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa gitu. Nah, dari indeks demokrasi Indonesia memang turun ya. Kenapa? Kekuasaan itu sebenarnya orang-orang hukum itu kan yang membuat hukum, tapi Iya, yang Bang. membuat hukum itu tujuannya kemana itu ditentukan oleh kekuasaan. Kita kalau lihat bahwasanya ya tiba-tiba aja sebelum pemilihan umum itu aturannya diubah untuk kepentingan oleh sebagian orang. Iya, Bang. Dibuat ada bansos kemarin, kemudian juga ada politik uang dan segala macam. Dan kalau kita lihat pada hari ini demokrasi yang memang benar-benar sebagai benar-benar ada dan bersih itu agak kurang nampak di Indonesia. Terutama mungkin kalau kita di kampus ya. Iya Bang. Itu adalah pembungkaman itu. Baik itu memang ya banyak BEM kampus teman-teman, terutama teman-teman BEM SI kemarin ya. Setelah mengadakan rapat dengar pendapat umum di DPR RI kemarin itu, ada teman-teman kita dapat ketua BEM UNY dipanggil oleh rektornya, diancam beasiswa dan segala macam. Kemudian juga ada teman-teman juga dari BEM UNS yang waktu itu diancam. Kemudian juga ada BEM di teman-teman Universitas Riau kemarin dan banyak lainnya gitu. Jadi ketika memang itu pada hari ini demokrasi itu untuk siapa sih gitu. Dan memang Itu yang selalu dipertanya-tanyakan sekarang ini. demokrasi memang untuk sekedar alat kekuasaan jadinya. Iya. Tapi kekuasaan itu ditentukan oleh orang-orang yang memang itu saja gitu. Waduh. Nah, lanjut mungkin ke pertanyaan yang ketiga nih Bang. Nah, menurut tema kita nih kan Bang, demokrasi yang dilemahkan oleh orang-orang yang berkepentingan.
apakah demokrasi yang selalu kita gaung-gaungkan ini hanya dijadikan alat atau sarana untuk mencapai kepentingan? Bagaimana menurut Abang dengan statement itu? Kalau dari abang statement itu tidak sepenuhnya salah gitu. Dan Iya. abang membenarkan itu karena memang kalau kita lihat kan di pemilihan umum tahun 2024 lah kita melihat secara terang menderang gitu. Ada pengerahan aparatur sipil negara ya, tapi tidak ditindak. Ada Iya, Bang. pengerahan tentang apa namanya tuh? Ada pengerahan tentang untuk memilih calon tertentu. Ada bansos Bansos. dan juga pengubahan aturan gitu. Itu memang disetting. Kalau kita lihat akhir-akhir ini apa? Untuk pilkada. Seharusnya di undang-undang pilkada yang setahu abang ya, Iya, Bang. itu tuh syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur atau bupati wali kota Di itu atas 30 tahun ya, Bang? 30 tahun pada saat calon ditetapkan. Oh. Nah, sekarang itu MA mengubahnya pada saat dilantik. Gimana nih kita aja nih calon jadi presma aja kan berdasarkan semester 7. Iya, Bang. Semester 7 itu saat ditetapkan jadi calon kan, bukan Iya, semester Bang. 7 itu bukan saat dilantik gitu. Itu gimana caranya kita belum sampai umur tapi kita udah boleh mencalon gitu. Sedangkan iya gitulah. Kita belum apa nih? Belum ada makan obat nih. Tapi kita udah sehat kata kita. Mungkin kan. Jadi dari abang itu memang salah satu hal yang melemahkan demokrasi gitu. Terutama juga yang melemahkan demokrasi hari ini adalah kayak pembungkaman aktivis gitu melalui Betul. undang-undang ITE. Ada orang yang memang kontra terhadap pemerintah itu digunakan pasal undang-undang ITE, dilemahkan ataupun diancam gitu. Dan segala macamnya. Teman-teman BEM ISI Indonesia juga ada juga mungkin teman-teman BEM kita yang bersuara diancam apa? Diancam DO ataupun BEM yang diancam tidak diberikan dana, diancam inilah, diancam itu dan segala macam. Yang akhirnya memang ada pelemahan terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri dan juga mahasiswa itu sendiri. Dan memang banyak yang disetting lagi gitu. Misalnya nih, bukan hanya soal apa ya, tentang peraturan perundang-undangan yang akan disahkan. Iya, Bang. Itu disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Ada undang-undang Ciptaker kemarin, ada undang-undang Minerba, ada undang-undang teman-teman undang-undang P3, Iya, Bang. undang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan dan lainnya. Nah, pada hari ini teman-teman semuanya, itulah yang terjadi pada hari ini. Memang terlihat Terlihat demokrasi- miris ya, Bang. Miris ya. Miris. Demokrasi itu seolah untuk orang-orang yang berkepentingan saja gitu. Iya, Bang. Betul. Nah, makanya kalau kita lihat itu harus apa namanya itu? Harus kita benar-benar lawan gitu. Karena demokrasi itu saat jadinya adalah suatu hak yang harus kita perjuangkan. Nah, dengan yang itu, Bang, gimana sih pergerakan apa yang harus kita buat jika terus-terusan demokrasi kita ini selalu dilemahkan dan bahkan hampir dirusak gitu, Bang? Ya, Gimana memang kita gitu? memang sejatinya kalau apa ya, jikalau diam adalah pilihan maka perubahan itu adalah kemustahilan. Jikalau kata diam berarti kita mengiyakan. Ada ketika apa ya, dalam sebuah apa ya, dalam sebuah sikap itu ya tidak ada sikap yang namanya diam. Berarti kalau kita sikap dalam apa ya, dalam apa namanya itu logika fiktif positif dalam salah satu hukum administrasi negara yang mempelajari ya. Ketika ada putusan itu namanya ketika pihak satu itu tidak apa namanya itu diam, maka dia mengiyakan fiktif positif gitu. Makanya dari abang, ketika teman-teman siap atau pendiam, berarti teman-teman mengakui itu. Berarti teman-teman mengiyakan gitu. Jadi jika kita kontra terhadap suatu kita harus kebijakan melawannya tersebut, dan juga memahamkan lagi. Karena banyak ya juga ya, kita perlu menyadarkan, kita perlu mengubah kembali, kita perlu menyuarakan gitu. Karena ketika kita takut, siapa yang akan bersuara lagi gitu? Apa kita akan membiarkan itu? Apakah lebih parah dari reformasi kan? Iya, Bang. Di reformasi kita aja kumpul aja kita udah berbicara pemerintah kayak ini nih, abang udah hilang malam. Waduh, sangat mengerikan ya, Bang. Iya, tapi kan kita harus kita lawan karena kan Lawan. itu sesuai dengan undang-undang dasar kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi gitu. Betul. Nah, harus kita tingkat dari mana dimulainya dari kampus karena dan kampus itu adalah tempat lahirnya ideologis, laboratorium peradaban. Kalau di kampus saja kita tidak ini nih teman-teman nih ada padu pemira, ada organisasi mahasiswa dan segala macam itu salah satu bentuk demokrasi itu segala macam karena kebebasan berserikat dan berkumpul dan tumbuhkanlah iklim diskusi tadi gitu. Misalnya nih ada pelemahan demokrasi gitu, Iya, Bang. sebarkan melalui seminar-seminar, melalui diskusi-diskusi. Seperti buat kajian juga mungkin, Bang. Ya tuh sekarang mungkin nggak ada kajian-kajian apa di BEM itu nama event aja banyak.
Gimana event aja. event Nah, gitu ya makanya Bang. ini kegiatan positif nih, ada podcast ini nih, kita bisa diskusi-diskusi Diskusi. kan. Setidaknya meningkatkan kembali lah kepekaan mahasiswa itu sendiri gitu. Ya Bang, juga untuk menyadarkan dan saling belajar lah di sini jadinya. Wah, mungkin selanjutnya nih Bang, kan lagi ada isu-isu yang marak nih dibahas, yaitu tentang RUU Pers. Nah, sama-sama kita ketahui kan Bang, bahwa isi RUU Pers yang sedang dibahas oleh DPR itu sama saja dengan mempersempit gerak pers dalam melakukan investigasi, apalagi harus diawasi dengan pemerintah melalui KPI. Jadi gimana sih menurut Abang tentang itu? Kalau menurut abang, ya bagaimana gimana sih investigasi diawasi gitu? Iya Bang. Itu nanti pers akan kehilangan tajinya lah gitu. Seharusnya kan pers ini harus Iya, bersifat kalau kita independen ya lihat kan? Bang? koran Tempo tengok dengan investigasinya luar biasa, Betul, yang luar biasa. bisa mengungkap banyak hal kan. Iya Bang. Kita lihat ada cawe-cawenya presiden dulu ya, kita lihat ada tambang ilegal juga kan. Banyak Bang. Banyak ya, mungkin itu yang akan membuat demokrasi itu semakin apa ya, semakin menurun. Karena apa ibaratnya tuh, bagaimana suatu produk hasil penilaian investigasi malah tapi pengawasannya diawasi gitu. Iya, Nanti Bang. bisa banyak intervensi dari pemerintah, ada mungkin tidak investigasinya tidak berbobot lagi, sesuai pesanan dan segala macam. Jadi itu yang ditakutkan. Harapannya memang RUU Pers ini harus kita apa ya, karena akan mengganggu tentang kebebasan pers itu, hak kebebasan pers itu. Kita sebagai mahasiswa juga harus mengawal ini nih. Iya, Jangan Bang, sampai betul. goals itu. Bukan hanya itu ya, ada konten-konten di media sosial yang juga akan diawasi ya. Oh iya, diawasi oleh Nanti ini KPI kita, ya. Bang? nanti kita apa ya? Nanti kita membuat apa? Mengkritik pemerintah. Oh ini salah nih. Salah. Hapus videonya langsung. Sedangkan kayak gitu aja mungkin teman-teman BEM ini, BPNP nanti yang buat nih nanti deh mempertanyakan UKT kepada rektor, langsung dipanggil kan. Nah, itu sekarang Jadi, Bang. belum ada undang-undangnya kan? Iya Bang. Belum ada undang-undangnya, sekarang sudah gitu. Apalagi sudah ada undang-undangnya nanti. Membayang-bayangkannya Ya. saja kita sudah ngerasa ngeri gitu ya Bang. Jadi akan ada kekritisan itu nanti akan hilang. Itu sih dari Abang. Wah, ternyata sangat menarik ya Bang pembahasan kita tentang demokrasi ini. Saya rasa kita bahas ini seharian pun nggak bakal habis-habisnya juga nih Bang. Nongkrong di toko kopi sekali lagi nih. Iya. Kalau baru bisa putus kan. Iya mungkin Bang. Soalnya karena semenarik itu dan juga Banyak yang banyak dibahas. banyak yang dibahas tentang demokrasi kita ya. Banyak juga PR-nya gitu Bang. Next time kita bahas lagi lah. Mungkin oke Bang, siap Bang. Nah, namun kita terbatas waktu nih Bang. Jadi mungkin karena itu kami minta closing statement-nya lah dulu dari Abang gitu. Silakan Bang. Kalau closing statement dari Abang ini semuanya adalah dalam kita sebagai mahasiswa ya, Iya Bang. itu tuh nggak ada namanya sikap yang diam ataupun apa ya. Ketika memang ada suatu kebijakan ya, kita tuh memang hanya dua pilihan, menolak atau membenarkan. Iya. Menolak itu adalah ketika memang ketika ada keputusan tersebut, kita harus mengambil keputusan yang memang mewakili kepentingan banyak orang. Karena kita adalah ibaratnya penyambung lidah masyarakat yang memang dikatakan kaum intelektual. Betul Bang. Karena gini Bang, perubahan itu tidak akan terjadi dari orang-orang yang diam, perubahan juga tidak akan terjadi dari orang-orang yang hanya mengeluh dan sekedar berpangku tangan. Tapi perubahan itu akan terjadi dari orang-orang yang memang mau mengambil peran untuk mengubah sesuatu tersebut. Kalau ada dalam satu kisah teman-teman semuanya, dalam kisah Nabi Ibrahim teman-teman semuanya, ada apa ya, perbedaan antara cicak dan semut itu ada cicak yang memang malah mengobarkan api, tapi seekor semut yang mungkin dia menghembuskan air sedikit ya, itu mungkin tidak berdampak, tapi setidaknya menunjukkan keberpihakan kita kemana. Iya. Nah makanya dari Abang ya, selagi menjadi mahasiswa silahkan lakukan memang kegiatan aktivis itu untuk memperjuangkan banyak masyarakat, setidaknya untuk diri sendiri dan orang tua kita gitu. Berarti kita harus bergerak ya Bang sebagai mahasiswa. Dan juga terakhir dari Soekarno pernah bilang ya, Soekarno tuh pernah bilang, menyatakan gini, dia lebih suka melihat anak muda yang nongkrong di toko kopi untuk membicarakan negara dan banyak orang daripada seorang anak muda yang membaca buku dan kutu buku untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan terakhir dari Sultan Syarif mengatakan, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah Dimenangkan. Itu sih dari Abang. Terima kasih ya Bang.
Nah, jadi nih teman-teman, intinya kita nih sebagai mahasiswa harus peka terhadap negara kita dan juga kita harus selalu mengkawal apa-apa saja isu yang ada terjadi di negara kita. Mungkin karena kita ya, kan nanti kita juga yang akan merasakannya ya kan Bang? Yang sulit cari pekerjaan kita juga yang cari. Iya, kita juga yang cari ya. Nah, jadi jika kita yang tidak peduli, siapa lagi yang akan peduli gitu dari saya. Mungkin tunggu kami di episode 2. Podcast kami akan tentu dengan tema yang lebih menarik ya kan Bang? Dan tidak kalah menarik juga dari tema yang kita angkatkan pada siang hari ini. Dari saya terima kasih Bang sudah mau jadi Sama-sama. jadi narasumber kita. Mungkin segitu saya teman-teman, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.